Wakil Bidang Siswa dan Sarjas Bapak Ahmad Zuhairi, dan juga kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayat dari petugas pemadam kebakaran Kecamatan Tebet beserta jajarannya, dan juga kepada Bapak Ibu guru, juga karyawan, staf, dan siswa-siswi SMP Islam Asnafiyah yang insya Allah diberi nikmat kesehatan pada hari ini, hingga kita dapat bersama dalam rangka sosialisasi penanganan dan penanggulangan kebakaran di mana di SMP Islam Asnafiyah 02. Ya, mungkin peserta didik atau siswi SMP Islam Asnafiyah 02, kenapa sih hari ini kita kok disuruh berkumpul? Ya, seperti biasanya kita memang menggunakan seragam olahraga karena kegiatan pembiasaan kita hari Rabu adalah selain berdoa juga kegiatan senam bersama. Makanya kemarin wali kelas menyampaikan bahwa hari ini wajib menggunakan seragam olahraga. Ya, seperti itu alasannya. Nah, kebetulan pada hari ini di sekolah mengadakan sosialisasi penanganan dan penanggulangan kebakaran yang namanya sudah ada judulnya tadi. Pasti kalian kebayangkan bila nanti terjadi musibah kebakaran, ya kan, kalau ada istilahnya kecil teman, besar jadi lawan. Pernah dengar nggak? Dengar kayak gitu nggak? Apa istilahnya? Kalau apinya kecil itu akan jadi lawan. Contohnya kita untuk memasak dan sebagainya. Jadi teman tuh, ya. Nah, tapi kalau udah namanya besar jadi lawan, kelewatan, artinya tiba-tiba ada sesuatu yang terbakar, nah itu akan jadi lawan yang bisa menghanguskan atau mematahkan hal-hal yang berada di sekitar. Nah, untuk kali ini bagaimana nanti kalian bisa memahami, ya, yang namanya musibah kebakaran. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi oleh diri kita atau keluarga kita kebakaran di sekitar kita atau di rumah kita, ya. Dan terutama sekarang penanganannya adalah di sekolah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, mohon nanti kalian bisa memahami atau mendengarkan atau memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak petugas dari pemadam kebakaran, bagaimana cara-cara atau menanggulangi bahaya kebakaran. Bisa dipahami ya? Ya, kita sama-sama semuanya di sini, Bapak Ibu guru juga sama, belum paham juga, ya. Kita sama-sama belajar nanti bagaimana tentang penanggulangan kebakaran. Mudah-mudahan tidak, ya. Ibu mau berdoanya jangan sampai terjadi. Kita paling tidak sedikit mempelajari penanggulangannya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak petugas dari pemadam kebakaran di Kecamatan Tebet, khususnya Pak Taufik dan rekan-rekan atau teman-temannya dari Dinas Kebakaran Kecamatan Tebet. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan mengenai sosialisasi penanganan dan penanggulangan kebakaran oleh Bapak Taufik Hidayat dari Pemadam Kebakaran Wilayah Kecamatan Tebet. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih dari moderator. Yang pertama utama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Kepala Sekolah, kemudian dari bapak-bapak, ibu-ibu dari staf sekolah SMP Islam Asnafiyah 02. Insya Allah saya tidak
bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian ada anggota FKDM, ada beberapa, ada 3. Mohon izin Bang. Baik, kita langsung aja. Mohon izin Bapak Sekolah, Ibu, saya berdiri kali. Mohon izin juga, mungkin nanti saya langsung persilakan murid untuk duduk lagi biar lebih santai. Baik, Pak Ustaz, izin. Baik, adik-adik, duduk aja kali ya. Santai. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk. Takutnya agak lama, takutnya capek gitu kan. Nah, ini kan lebih santai nih. Jadi gitu. Nah, ini kayaknya agak panas nih. Jadi Pak Taufik pengen semangatnya dulu nih. Tadi kan kalau Pak Taufik bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Selamat pagi. Oke, sekali lagi tadi boleh semangat ya. Selamat pagi. Luar biasa. Mungkin ada ILR kali dari sekolah SMP kali, Pak Ustadz atau Bu Guru. Ada ILR aja mungkin dari sekolah SMP. Ada apa gimana? Biar semangat gitu. Apa misalnya? Allahu Akbar, amazing. SMP Asafia atau gimana gitu. Ada nggak? Ada Pak. Ada, coba gimana? Apa kabar kalian semuanya? Saya jujur. Saya berkarakter. Oke, siap. Mohon izin, selamat datang Pak Hasibam dari Kelurahan Manggarai. Pak Dedi, mohon izin Pak. Siap, mohon izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini muridnya ada 50 tapi jawab cuma 20, kurang keras nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jawab dapat surga. Baik, tahu kan nih baju biru kita dari mana nih? Biasanya kalau anak-anak ini biasanya kalau bawa remaja biasanya kalau baju biru nggak tahu nih dari mana nih. Tahu nggak baju biru dari mana? Biasanya kalau ada yang bilang baju biru ada polisi gitu kan. Gitu nih Pak Taufik penanganan kalau baju biru itu dari Damkar gitu. Jadi nanti kalau misalnya lihat baju biru yang sebut nggak tahu lagi nih dari mana, bilang dari polisi atau mana nih, kita dari Damkar gitu. Nah, baik, hari ini saya akan menerangkan bahwa api kebakaran. Ada yang tahu nggak nih nomor telepon pemadam kebakaran? Jadi kalau ada kebakaran nih, nggak tahu gimana nih kalau misalnya pemadam kebakaran nggak tahu bahwa ada kebakaran. Ada yang tahu nomor pemadam kebakaran? 911. 112, betul. 112. Jadi kan adik-adik udah punya handphone nih semua nih. Nah, kalau 112 itu di telepon nggak pakai pulsa. Jadi yang penting syaratnya satu, telepon itu penting aktif. Nah, telepon 112 nanti dari operator diangkat. Nah, bila ada terjadi kebakaran, misalnya di mana nih? Di wilayah A. Alamatnya di mana? Nanti tinggal dijelaskan gitu. Nah, nanti dari call center nanti tinggal kita meluncur gitu. Nah, kita ada penanganan kebakaran. Ada yang tahu nggak arti dari kebakaran? Ada kebakaran banyak biasanya anak-anak tahu kebakaran, tapi ada yang tahu nggak kebakaran gimana nih? Arti dari definisi dari kebakaran ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, mungkin tunjuk tangan kali, maju ke depan. Ayo, ada yang tahu? Tunjuk ke depan. Ayo, baik. Ayo adik, maju ke depan. Nggak mau maju ke depan. Ayo harus berani lah. Kan udah kelas berapa nih? Udah mau SMA berarti nih. Ayo, namanya siapa? Kelas? Oke, berarti baru kelas 1 ya? Iya, oke. Arti dari kebakaran apa? Ya kalau memang kebakaran api benar, tapi ada yang lain mungkin?
Oke, ada. Baik, ada yang lain? Nggak apa-apa, baik, bagus, terima kasih. Kebakaran memang api benar, nggak ada yang salah sih gitu. Siapa ada yang bilang kebakaran itu udaran, ada coba si api. Ada yang lebih spesifik gitu, kebakaran apa? Ini kan sih adik-adik kan lihat di TikTok, lihat di YouTube, kebakaran. Jadi tahu kan arti dari kebakaran. Nah, oke, baik. Kebakaran itu adalah peristiwa adanya nyala api yang tidak terkendali. Peristiwa nyalanya api yang tidak terkendali. Yang tidak terkendali itu misalnya apa Pak? Gitu. Berarti api ada yang tidak terkendali atau ada yang terkendali, Masya Allah ya Pak. Nah, api yang tidak terkendali itu adalah api yang besar. Nah, pertanyaannya kalau Bapak berbalik, berarti kalau api kecil berarti bukan api yang tidak terkendalikan. Besar barunya hangat dan tebal. Baik, berikutnya kalau terjadi kebakaran, langkah-langkah apa yang adik-adik lakukan? Misalnya ada kebakarannya, misalnya tapi jangan sampai di rumahnya nih. Kebakaran, langkah-langkah apa yang harus dilakukan pertama kali atau seterusnya? Oke, yang tadi yang jawab tadi dari siapa? Adik siapa tuh? Jangan panik, betul. Yang pertama dan yang utama jangan panik. Misalnya kebakaran nih, misalnya gas nih di rumah adik-adik nih atau di rumah saudaranya. Ada kebakaran gas, tabung gas di rumah. Yang pertama adalah jangan panik, tenang. Nanti rekan-rekan Pak Daud tadi ada atas dan ada Mas Taruk, mungkin nanti akan ada praktek gimana caranya ada kebakaran itu menyelamatkan diri. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Apa? Telepon pemadam kebakaran. Betul. Yang pertama jangan panik, memadamkan. Nah, kalau tidak bisa memadamkan, api akan membesar. Nah, pemadam baru dihubungi. Nah, itu akan menimbulkan api kebakaran menjadi besar. Lain ceritanya kalau pemadam tidak berdiri, ada kebakaran, ada kebakaran, terus kita langsung datang. Nah, saling kita datang petugas jadi adik-adik yang punya wali itu saling memadamkan. Nah, kalau misalnya sudah dipadamkan dengan warga itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipadamkan, kita juga langsung ke NJTKP dan kita bisa minimalisir kebakaran menjadi lebih kecil. Oke. Setelah dapat pada kebakaran apa? Yang tadi benar, yaitu kita menyelamatkan diri. Kalau misalnya ada barang-barang yang berharga diselamatkan, itu yang kedua jangan panik. Jangan panik berarti kita tenang. Kalau kita nyatakan panik, jangan kita melawan api. Kita akan takut sendiri, kita akan melarikan diri. Betul, kita melepas regulator, Bu. Kita melepas regulator. Terus kemudian kalau misalnya itu kan sudah ada kalau kebakaran gas itu tadi sudah ada gas yang ada di lingkungan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya udah gas kurang di suatu ruangan dapur, itu jangan mematikan atau menghidupkan api karena nanti ada percikan. Nah, percikan itu akan menimbulkan ledakan. Nah, itu juga nih, Bu. Jadi kalau misalnya ada kebakaran di media sosial itu jadi kebakaran dikarenakan tabung gas meledak. Nah, ini Pak Wajib pengen menjelaskan tabung gas itu nggak meledak. Oh ya, dicontoh nanti mau diputar-putar itu mau dibakar itu tabung gas akan meledak. Nah, apa yang akan meledak? Berarti, nah itu meledak itu tadi gas-gas yang terkumpul di suatu ruangan, ada percikan dari lampu tersebut, nah itu terjadi ledakan. Tabung gas itu nggak akan meledak, Bu. Jadi gas yang ada di ruangan itu terkumpul, ada percikan, nah itu percikan itu menjadi ledakan. Kalau tabung gas nggak meledak, jadi adik-adik ya, kalau misalnya ada di YouTube atau di TikTok, taruh bodi atau handuk, gasnya langsung dibawa keluar, kita selamatkan. Kalau misalnya ada gas-gas yang masih keluar, itu tetap keluar, nggak akan meledak. Yang saya bilang. Nah, jangan nanti kalau saya bilang itu pakai air. Nah, nanti akan dipraktekkan dengan kita gimana supaya
Kalau misalnya ada kebakaran gas, kita sudah pakai air dulu, tadi kita contohkan seperti apa kejadiannya. Jadi kalau misalnya ada kejadian bocoran gas dari Bogor, ada api, kita sudah pakai air. Itu gimana nanti kita akan contohkan. Gitu. Yang pasti itu akan menjadi bekal. Itu tidak dibolehkan, tapi harus pakai karung bodi atau pakai handuk atau pakai sabun yang merah, sabun pemadam kapal, itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, nanti pakai Kasur. biasa. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin adik-adik? Nggak ada, mau langsung praktek nih. Nih, karena kita ada praktek, nanti kita menggunakan tabung gas, gimana untuk mencoba keberanian adik-adik nih. Jadi kalau misalnya nanti ada kebakaran bocoran gas, nanti gasnya pakai api, kita mematikannya pakai jari tangan. Nah, mungkin ada nanti yang laki-laki atau perempuan atau Coba mencoba tanya. untuk memadamkan pakai jari Kalau tangan. HP dengan Nah, gas itu. pengaruh nggak Pak? HP, Baik, jaringan HP kita dengan coba. gas pengaruh nggak? Bisa Mungkin meledak ada nggak? akan dipersiapkan dari anggota untuk melakukan praktek. Kan Ya, boleh Pak, silakan. Mungkin ada Pak Guru, Ibu Guru yang mau bertanya, akan daftar. Jadi intinya itu ya, kalau beda lagi. terjadi kebakaran, berarti yang pertama yang dilakukan adalah jangan panik. Oke kalian, Yang kalian kedua, berani telepon tanya aja. pemadam kebakaran 112. Kalau terpotong, Jaringan HP kalau terpotong bisa ada tahu ya. merupakan kalau dekat Kalau dengan saya dengan dan pos pemadam kebakaran yang ada di Subono di depan sana itu 7021 751 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kalau kita nelfon zakat satu wilayah ada terjadi kebakaran, itu nanti kita bayar enggak? Itu satu. Yang kedua kan ada isu nih, mohon maaf ya, ada satu wilayah di situ sedang air, api itu bukan padam. Ini hanya isu ya Pak ya. Tapi kan di tempat bukan padam, besar. Itu benar apa enggak sih? Saya kira itu aja. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum.